Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nak Teacher, bertemu lagi dengan Teacher Liza dalam mata pelajaran Spreadsheet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menggunakan fungsi finansial di Microsoft Excel. Oke, baiklah Ananda, kita akan cobakan mempraktekkan fungsi FV dan PMT ini ya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan fungsi FV atau Future Value untuk mengetahui nilai investasi kita di masa yang akan datang. Nah, di soalnya bisa Ananda lihat kita mau investasi sebesar 50 juta. Nah, suku bunganya per tahunnya adalah 18% dan periode investasi kita selama 15 tahun. Nah, kita akan mencari tahu berapa jumlah uang kita selama 15 tahun yang akan datang. Ya, berarti kita gunakan fungsi FV sama dengan FV buka kurung rate-nya yang pertama dulu. Kamu klik cell rate-nya, kemudian jumlah periodenya, dan kemudian payment atau pembayarannya. Oke. Nah, kita sudah ketemu angkanya, jumlah investasi kita ditambah dengan bunga per tahun itu nanti selama 15 tahun kamu akan dapatkan uang sebesar 3 miliar ya. Kita akan rinci dalam tabel di bawahnya. Kita mulai dulu dari nilai di tahun pertama yaitu sebesar 15 juta tadi ya. Berarti kamu copy saja, kamu salin saja sel untuk nilainya, kamu absolute lagi. Lalu untuk bunganya yaitu nilai investasinya kita kalikan dengan jumlah bunganya. Kamu absolute juga bunganya, kemudian enter, dan totalnya di tahun pertama kita mendapatkan uang sejumlah nilai ditambah bunga yaitu 59 juta. Berarti laba per tahunnya sebesar 9 juta ya Nak ya. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan totalnya ya, berarti untuk nilai investasi kita di tahun pertama, di tahun kedua kamu cari dengan rumus sama dengan total, kita tambahkan dengan nilai investasi kita di awal ini, kemudian kamu tekan absolute, enter. Nah, lalu dari rumusnya jika sudah kita masukkan semua, tinggal kita copy saja ke bawah seperti ini ya. Ini kemudian bunganya sebesar 9 juta. Lalu nah, ini dia ya. Nah, jadi di akhir tahun ke-15 nilai investasi kita sebesar 3 miliar 48 juta. Oke, selanjutnya yang terakhir ada fungsi PMT, di mana fungsi ini kita gunakan untuk mengetahui jumlah angsuran yang harus kita bayar dari jumlah kredit yang diajukan. Ini di contoh soalnya, misalnya nilai kredit yang kita peroleh yaitu 20 juta dengan tarif suku bunga 18% per tahun dan periode peminjamannya yaitu selama 10 tahun. Nah, berarti kita ingin cari tahu nih berapa angsuran yang harus dibayar setiap tahunnya. Oke, rumusnya yaitu sama dengan PMT buka kurung rate-nya, bunganya berapa, lalu periodenya, dan terakhir nilai kreditnya. Oke, enter. Nah, kita sudah bisa ketahui bahwa kita harus mengangsur sebesar 4.450.000 untuk setiap bulannya. Oke, kita akan rinci dalam tabelnya di bawah. Kita mulai dulu dari saldo awalnya, yaitu tinggal kamu salin saja untuk nilai kreditnya, jangan lupa di absolute, enter. Lalu untuk angsurannya juga sama, kita sudah dapatkan tadi ya. Berarti karena tadi dia berumus negatif, berarti kita positifkan dengan mengetik tanda ABS ya Nak ya. Kamu buka kurung, kita klik, lalu jangan lupa di absolute karena untuk angsurannya sifatnya tetap setiap tahun sama. Kita absolute biar dia tidak berpindah selnya, enter. Nah, lalu bunga per tahunnya kita dapatkan, berarti sama dengan saldo awal kita kali dengan bunganya, absolute, enter. Oke, berarti bunganya 3.600.000
Sedangkan untuk cicilan pokok pinjamannya yaitu sama dengan angsuran per tahunnya kita kurangkan dengan bunga per tahun. Oke, dapat dia 850 dan saldo akhirnya kita ketahui dengan cara saldo awal dikurang dengan cicilan pokoknya. Saldo awal kita kurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Oke, itu ya, enter. Nah, ini saldo akhirnya sudah ketemu untuk tahun pertama 19 juta. Nah, angka ini kamu salin dia menjadi saldo awal tahun kedua. Kita copy saja dengan cara mengetik tanda sama dengan, diklik selnya lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu tinggal tarik saja lagi rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan lihat berapa jumlah bunga per tahun dan cicilan per tahun yang harus kita bayar. Nah, ini dia ya. Nah, dengan angsurannya yang bersifat tetap, nanti saldo akhirnya di tahun ke-10 kita sudah menyelesaikan pembayaran angsurannya. Baiklah Nak Teacher, sekian materi kita untuk fungsi finansial di Microsoft Excel di video kali ini. Nah, di video berikutnya kita akan masih membahas tentang fungsi finansial. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.